Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan seyakin-yakinnya bahwa pada saat ini alhamdulillah, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang membangunkan kita untuk salat subuh itu keinginan kita apa Allah yang membangunkan? Kalaupun mungkin ada keinginan dari kita sudah niat, tapi kalau Allah tidak berkehendak, kira-kira jadi apa enggak? Enggak mungkin ya. Ini akidah seorang mukmin, seorang muslim. Makanya ada sebuah kisah, yang kisah ini sudah berabad-abad tapi sampai kepada kita. Ada sayyidun, seorang tuan, indahu qadim, di rumahnya memiliki seorang pembantu. Dan yang dahsyat, yang membuat kisah ini diulang-ulang ini, bagaimana pengakuan seorang pembantu ini terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira kalau kita jadi pembantu, banyak ngeluh apa banyak bersyukur? Ya, makanya ini tuan ini sampai mengisahkan dan kisahnya sampai kepada kita hari ini. Ya. Dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah itu kurang lebih ditulis tahun ke-500 Hijriah, berarti sudah hampir 10 abad. Ya. Apa yang diceritakan oleh Sayyid ini, oleh tuan rumah ini, tiba-tiba tengah malam, ya, dia tiba-tiba terbangun dan keluar dari kamarnya. Ketika dia hendak memasuki kamar mandinya, alhamdulillah, tiba-tiba mendengar pembantunya sudah sholat tahajud, kemudian dia berdoa, dan doanya ini yang dihafal betul oleh Tuhan. Ya, doanya itu panjang sebetulnya, tapi yang unik ini di awal. Allahumma inni as'aluka bihubbika li antaghfirli. Ini pembantu ini sedang berdoa, kedengaran oleh Tuhan. Makanya Bapak, kalau malam hati-hati itu. Ya. Suara kita jangankan keras, pelan saja, Pak. Ini sedang bermunajat ini, tapi kalau malam kedengaran. Makanya tadi azan tuh dari mana-mana, atau sebelumnya ada apa, tarhim orang kita bilang, itu kedengaran sampai kemari. Ya. Ini yang diucapkan oleh pembantu ini, ya Allah, as'aluka, aku memohon kepadamu, bihubbikali, karena cintamu kepadaku. Wah, ini yang bikin hati. Didengerin itu sampai akhir. Itu doanya panjang. Besok paginya tuannya ini tanya, oh kamu ini berdoa aneh, bukannya yang bangun qiyamul lail itu siapa? Tapi kok doanya cintamu kepadaku. Bukankah kalau kamu bangun malam itu tandanya bahwa kamu cinta kepada Allah? Sayyidi, apa kata pembantu ini? Ya Sayyidi, wahai tuanku, laula hubbuhu li ma aiqazani. Kalau bukan cintanya Allah kepada saya, gak mungkin itu saya tengah malam dibangunkan. Karena pembantu ini kalau siang ngepel, nyapu, apalagi dulu Bapak, ya, kemana-mana harus menghalau, dia punya unta, dia punya kebun, wah kerjanya capek banget. Makanya kata pembantu ini, kalau Allah tidak mencintai saya, mustahil itu bisa bangun malam, apalagi sampai bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Makanya ini kita setiap kali selesai melaksanakan ibadah, kita bermohon kepada Allah supaya apa? Amal ibadah kita diterima, dan kita harus yakin jangan ada yang mengatakan nih saya Allah, ya. Itu semua wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada kenikmatan kecuali sumbernya semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan putus-putus kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, berharap kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita ingin mengulang kisah seorang sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Dalam bahasa Arab kalau nanti Bapak ketemu dengan syekh dari Arab, kalau satu orang jangan bilang sahabah, karena sahabat ini dalam bahasa Arab bentuk jama', ya. Sahabah Abu Bakar. Nah, ini orang Arab agak aneh. Oh, Abu Bakar satu orang disebutnya apa? Sahabat. Ya, kalau dalam percakapan bahasa Arab kita bilang sahabiyun, satu orang sahabat. Kalau perempuan sahabiyatun. Ya. Siapa namanya? Yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ini ayatnya yang tadi kita baca ketika sholat. Ya. Jadi ini Abdullah bin Ummi Maktum ini termasuk satu-satunya sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa? Ayat Al-Quran. Dan kalau kita baca ayat Quran yang turun di surat Abasa tadi itu jumlahnya 16 ayat. Jadi panjang ini. Mengapa? Karena ini terkait dengan akhlak. Ya, makanya ini Bapak nanti coba kita kalau membaca Quran dihitung. Ayatul ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam, berapa itu jumlahnya? Sedikit. Makanya ulama bikin kitabnya Ayatul Ahkam, sedikit. Tapi ayat yang paling banyak itu adalah berbicara tentang akidah dan akhlak, ya. Karena kalau ibadah sudah jelas nggak boleh ditambah, nggak boleh apa dikurangi, tapi akhlak, ya. Nah, bagaimana kisahnya? Yang pertama, Abdullah bin Ummi Maktum ini memang sudah dari kecil orangnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala matanya buta, ya. Makanya tadi ayatnya Abasa wa tawalla. Ayat keduanya apa? Anja'ahul a'ma, datang orang yang buta. Nggak disebutkan di situ Abdullah bin Ummi Maktum. Dari mana kita tahu di situ Abdullah bin Ummi Maktum? Harus buka kitab lain. Bukanya kitab apa? Asbabun Nuzul. Ya, nggak disebutkan itu. Jadi jangan nebak-nebak nanti. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, dan kau melihat manusia. Siapa manusia di situ? Nah, penduduk Mekah, ya, karena kaitannya dengan Fathu. Jadi orang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdullah bin Ummi Maktum, minta apa? Yastaqri'uhul Quran, supaya dibacakan apa? Ayat-ayat Quran, ya. Jadi Bapak kalau kita silaturahim soan ke rumah Ustadz Kiai, jangan minta yang aneh-aneh, minta dibacakan apa? Al-Quran dengan tafsirnya, walaupun hanya satu ayat, itu pasti ingat tuh, ya. Kadang-kadang diantara kita kalau berkunjung ke rumah fulan itu yang diminta yang aneh-aneh. Di rumahnya ada keris, dipinta juga. Di rumahnya ada ini figura dari Mekah, dipinta juga. Nah, ini tidak akan membawa madarat dan tidak akan membawa apa? Manfaat. Tapi lihat Abdullah bin Ummi Maktum ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimintanya adalah minta supaya dibacakan ayat-ayat Al-Quran.
ya, minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk, ya. Sibuknya bukan urusan dunia, tapi urusan apa? Akhirat, urusan dakwah, ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bercakap-cakap dengan para pembesar Quraisy. Tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini datang, dan karena orangnya buta, mungkin beliau nggak melihat, ya. Makanya kalau ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan sudah sepuh, ya, ke masjid pakai roda, kalau dia mau dibantu, kita bantu. Masya Allah. Kalau ada orang yang sudah sepuh, jalan saja sudah sempoyongan, mungkin anaknya jauh, dia hendak datang ke masjid, kita apa? Kita bantu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah dalam benaknya tidak ada niatan untuk mencuekkan, apalagi mengajukan Abdullah bin Umi Maktum. Karena dalam Islam tidak boleh dibedakan antara orang yang besar dengan orang yang kecil. Semuanya sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dalam fikih perbandingannya Rasulullah membandingkan. Kalau ini juga bukan Rasulullah yang mengatakan langsung, tafsiran para ulama sirah. Rasulullah menimbang-nimbang, kalau saya melayani Abdullah bin Umi Maktum, ini pembesar-pembesar Quraisy, termasuk di situ ada Abu Jahal yang sedang konsultasi, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa? Hidayah, jawaban dari Rasul. Makanya akhirnya Rasulullah SAW mendiamkan sementara Abdullah bin Umi Maktum, kemudian bercakap-cakap lama dengan para pembesar Quraisy ini. Tanpa terasa, tiba-tiba wahyu turun, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penekannya terkait dengan akhlak. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikr. Muhammad, engkau ini tidak tahu hati seseorang. Jangan engkau pilih. Ini Abu Jahal itu memang pembesar. Kalau dia masuk Islam, itu pengikut-pengikutnya juga apa? Masuk Islam. Tapi kata Allah, wa ma alaika, engkau itu tidak bisa mentazkiyah, mensucikan hati orang. Maksudnya perlakukan semua orang itu dengan apa? Sama, jangan dibeda-bedakan. Kecuali kalau kita tahu betul, kita sudah tahu mencatat takdir, ini nih orang diomongin nggak diomongin, didakwahin nggak didakwahin, sama aja. Tapi kalau yang ini dia pasti. Tapi ada nggak yang bisa memastikan begitu? Nggak ada. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di situ, wa amma man ja'aka yas'a. Sedangkan orang yang datang kepadamu dengan yas'a, apa yas'a? Kalau kita haji dengan umrah ada yang disebut dengan sa'i. Apa sa'i itu? Jalan dengan bergegas. Jadi Abdullah bin Maktum itu sudah buta, ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin diperdengarkan ayat Al-Quran, jalannya terpogoh-togoh. Begitu datang Rasulullah SAW, apa? Abasa, ditegur oleh. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Bahkan kata Allah, Abdullah bin Umi Maktum itu bukan serius ingin mendapatkan hidayah, tapi dalam hatinya ada khasyah. Apa yakhsha? Rasa takut, ya. Sedangkan dilawannya Abu Jahal, kemudian Abdullah bin Uqbah bin Ma'id, ya. Itu sampai akhir hayatnya pun mereka justru malah apa? Yang ada takabur, yang ada adalah mencela, mencerca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan betul. Makanya ini Bapak yang jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya orang tua. Kalau kita punya anak berbeda-beda, ada yang nampaknya di mata kita soleh betul, ada yang satu lagi dibilangin susah minta ampun. Tidak boleh diperlakukan secara bersamaan dengan perlakuan yang berbeda. Kalau kita memperlakukan yang berbeda, maka yang terjadi adalah apa yang terjadi dengan Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya siapa?
Yusuf alaihissalam. Itu saudara-saudaranya Yusuf itu bukan anaknya Nabi, masa sih bejat gitu. Tapi karena lihat Yusuf ini memang anak paling kecil, paling ganteng dan solehnya minta ampun. Jadi kalau bapaknya ngomong itu, nah langsung nyangkut. Kalau yang lain mungkin harus 2-3 kali manggil. Itu kelihatan oleh anak-anak yang lain, sikapnya Nabi Yakub ini berbeda kepada Nabi Yusuf, sehingga melahirkan apa? Iri, dengki, hasudnya. Ini bapak saya nih beda sayangnya sama. Hingga akhirnya apa? Anak-anaknya yang lain membuat apa? Makan. Makanya ini Abdullah bin Ummi Maktum ketika datang kepada Rasulullah SAW, bahkan dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, abasa wa tawalla, Rasulullah mukanya masam. Ditafsirkan oleh ahlu tafsir, mukanya masam itu ya tidak terlihat ada pancaran bahwa Rasulullah senang dengan kedatangan siapa. Dan itu kalau dikaji sebetulnya wajar, karena Rasulullah sedang apa? Nah, berdiskusi, ya, sedang menghadapi pembesar-besar. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam periode generasi pertama. Ya. Dan masuk Islamnya Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa di tengah tekanan orang-orang Quraisy yang ada di mana? Di kota Mekah. Ya, saya selalu mengulang-ulang, jangan bayangkan dulu Rasulullah SAW di kota Mekah itu kalau mau sholat harus masuk ke mana? Gang-gang kecil, ya. Karena apa? Kalau ketahuan sholat, apalagi sholatnya dikencangkan, sudah itu sama dengan sedekah nyawa, ya, dibunuh habis-habis. Kalau mau membaca Al-Quran tidak boleh kedengaran keras-keras, ya. Makanya kisahnya adiknya Umar bin Khattab, Fatimah, dia baca Al-Quran kencang-kencang, kemudian datang siapa? Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Ditempeleng sampai berdarah. Padahal itu siapa? Adiknya. Ini Abdullah bin Ummi Maktum ini termasuk as-sabiqunal awwalun, generasi pertama yang masuk Islam, wa muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga pengumandang azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kayak tadi nih khususnya salat subuh. Jadi di zaman Rasulullah termasuk azannya ada 2 kali. Ya. Orang kita dulu kita di pesantren bilangnya azan awal. Ya, mengingatkan khususnya orang kalau mau puasa, sahur, ya, atau membangunkan, memberikan isyarat, karena dulu nggak ada jam. Lihat waktu itu pakai apa? Nah, matahari. Jadi kalau sudah terang, oh ini sudah. Ya. Makanya diingatkan yang paling bertanggung jawab adalah siapa? Muazin. Dan ini 2 tukang azannya adalah yang pertama Abdullah bin Ummi Maktum, dan yang kedua siapa? Bilal bin Rabah. Jadi gantian, kalau yang azan pertama itu Bilal, maka yang azan subuh siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ini di masjid, Bapak. Coba nanti ya, kalau muazinnya itu tetap, itu telinga kita itu sudah tahu itu. Oh, ini yang azan pula. Jadi itu para sahabat, kalau yang dengar azannya itu Bilal, ini mengingatkan kita waktu awal. Tapi kalau yang azannya Abdullah bin Ummi Maktum, waktu subuh. Makanya ini di masjid-masjid kita kalau muazinnya tetap tuh udah bisa. Ini dia nih yang azan. Makanya Abdullah bin Ummi Maktum ini setelah kejadian ditegurnya ayat ini 16 ayat kepada Rasulullah SAW, dan ayat ini akan terus dibaca dan diulang-ulang sampai hari kiamat, ya, teguran kepada Rasulullah. Dan ini juga membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Rasulullah SAW. Karena kalau Al-Quran itu dari Rasulullah kan lucu, masa Rasulullah menegur diri
sendiri, gak masuk akal. Ini bantahan termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dari Rasulullah SAW, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah kejadian itu, Rasulullah SAW kemanapun, dimanapun, kalau ada Abdullah bin Umi Maktum, disuruh duduk di samping Rasulullah. Ya Allah, ya. Ini juga mengajarkan kepada kita tidak boleh melihat orang itu karena fisiknya, ya. Karena apa? Fisik, nggak boleh. Selama dia zahirnya sholih, baik, berjamaah, ya. Walaupun beda pecinya, beda bajunya, ada yang senang pakai jubah, ada yang senang pakai sarung, ada yang senang pakai celana. Itu semuanya kira-kira sah nggak sholatnya, Bapak? Sah. Karena tidak ada aturan dalam sholat, yang ada aturan adalah yang penting menutup apa? Aurat. Walaupun ada orang pakai celana dari emas, kalau tidak menutup aurat, nah ini baru kita, ini dari mana nih? Ya, sepengetahuan kami yang namanya sholat diantara syarat sahnya harus menutup apa? Aurat. Tapi kalau ada orang mau pakai peci, nggak pakai peci, orang pakai peci, Bapak nggak nambah pahalanya itu. Ya. Hanya kalau pakai peci mungkin kita punya tambahan, ini akan jadi saksi kapan? Di hari kiamat sudah. Tapi urusan sah dengan nggak sah nggak ada pembahasan, ya. Makanya ini kadang-kadang gitu, oh ini dia sorbannya panjang, ya. Bahkan sorbannya udah ketahuan, oh ini kalau pakai sorban ini berarti dia kelas A, kalau pakai paci ini berarti dia kelas B. Rasulullah diingatkan dalam. Makanya Abdullah bin Umi Maktum setiap kali ada majlis seperti ini dipanggil, suruh duduk. Dan bahkan yang lebih dahsyat ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking cintanya dan menunjukkan keimanan Abdullah bin Umi Maktum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah setiap kali keluar dari kota Madinah dan tidak boleh membiarkan satu kampung nggak ada pemimpinnya. Ini harus dicatat betul, ya. Pemimpin dalam Islam bukan hal kecil. Sholat saja, kalau kita ada dua orang kata Rasul, jangan sholat sendiri-sendiri. Pilih di antara kalian siapa yang jadi apa? Kalau musafir jangan sendiri-sendiri, karena kalau sendiri-sendiri kita satu mobil, ini mau kemana, ini mau kemana. Pilih siapa yang jadi pemimpin, ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setiap kali keluar dari kota Madinah, baik itu untuk safar, baik itu untuk perang, siapa? Istakhlafahu Abdullah. Rasulullah mewakilkan untuk menjadi pemimpin di kota Madinah itu siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Padahal kalau dilihat dari fisiknya gimana? Nah, yang paling penting seorang pemimpin itu termasuk diantaranya adalah amanah. Rasulullah tahu Abdullah bin Umi Maktum ini orangnya apa? Amanah. Dan bagaimana ketahuan bahwa dia orangnya amanah? Lihat aja, ya. Bapak yang muazin ini tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah. Kenapa? Kalau dia mengumandangkan azan padahal belum waktunya, orang sholat, berarti yang dosa siapa? Muazin. Rasulullah perhatikan betul. Selama di kota Madinah ditugaskan, diamanahkan untuk mengumandangkan azan, boleh dibilang tidak pernah meleset itu siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Saya tinggal di komplek, ada masjid, bapak-bapak itu ya Allah rajinnya luar biasa. Itu entah kenapa pada suatu hari tiba-tiba jam 10 pagi azan, kita yang di rumah lihat jam semua, ini jam kita yang salah atau apa? Orang yang salah. Ternyata apa? Bapak-bapak ini bangun tidur, persangkaan dia bahwa itu hari apa? Hari Jumat. Dan dia biasanya kalau hari Jumat dari jam 10 sudah nyalakan apa? Speaker, karena ini bangun tidur langsung dipegang speaker, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pada bingung semua. Ketika sedang azan, akhirnya kita samperin dan diingatkan ternyata itu karena apa? Ya, tapi ini nggak terjadi dengan siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Makanya dipercaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada peperangan, Abdullah bin Umi Maktum ini termasuk sahabat yang tidak bisa ketinggalan beramal soleh, ya.
Kalau kita kan prinsipnya ya itu kan sunnah, nggak apa-apa, kan nggak wajib, kan masih ada di lain kesempatan. Nah ini harus dirubah ya. Kalau kita keduanya contoh teladannya Rasulullah dengan para sahabat, setiap kali kehilangan momentum kesempatan untuk beramal soleh, padahal saudara-saudara kita bisa melakukannya, kita harus merasa apa? Minimal menyesal. Minimal ada, ya Allah, kenapa ya? Kok yang lain bisa beramal, mengapa saya tidak apa? Beramal. Jangan-jangan kita ini karena terlalu banyak dosanya jadi berat untuk beramal ya. Ketika perang Badar turun ayat. Ini yang mencatat ayat ini adalah Zaid bin Sabit ya. Jadi Zaid bin Sabit ini anak kecil, umurnya ketika perang Badar kurang lebih 12 atau 13 tahun. Merengek-rengek kepada Rasulullah SAW supaya diikutkan apa? Perang. Tapi Rasulullah tolak. Tapi perang-perang selanjutnya ya, ketika umurnya 14 atau 15 tahun, makanya ini selalu diulang-ulang, kaidahnya laki-laki, anak laki-laki 14 sampai 15 tahun itu dia main. Kalau perempuan 9 atau 10 tahun, walaupun perempuan lebih gampang. Caranya lihat apa? Dia sudah keluar darah haid atau belum? Ya. Nah, ketika perang Badar, kata Zaid bin Sabit, "Kuntu ila janbi Rasul sallallahu alaihi wasallam faghasyiyat." Ya. Ini mungkin enggak terjadi ini. Bapak kalau Rasulullah kadang-kadang sedang ngimamin, tiba-tiba berhenti lama. Kalau sedang berdiri, para sahabat agak bingung, takut jatuh. Kalau sedang sujud, takut-takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit atau pingsan atau kenapa? Karena kita kalau sujud kan gak mungkin. Ini kata Zaid bin Sabit, suatu hari kami duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba faghasyiyat, tiba-tiba Rasulullah matanya merem. Ya Allah, ada nggak kira-kira kita yang seperti itu? Lagi dengar pengajian kayak gini, kalau ada yang merem, itu harus cek bahwa jangan-jangan turun malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah kalau sedang majlis ini tiba-tiba berhenti, itu tandanya sedang turun apa? Ayat. Ini Zaid bin Sabit ini yang menceritakan, dan penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at fakhidaihi. Oh, ini ceritakan. Saking kagetnya nih Zaid. Tiba-tiba pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah matanya merem, itu pahanya tiba-tiba nyender ke pahanya siapa? Zaid bin Sabit. Tiba-tiba kalau kita sedang seperti itu, misalkan orang tua kita tiba-tiba kita geserin apa kita tarik apa gimana? Diem, gak sopan. Apalagi ini siapa? Para sahabat itu melihat muka Rasulullah saja mereka berat. Apalagi mantangin Rasul itu gak kuat itu. Gak kuat. Karena Rasulullah itu, ya Allah, wajahnya itu penuh dengan cahaya. Ya. Wajahnya penuh dengan apa? Makanya para penyair itu ketika memuji Rasulullah SAW mengibaratkan dengan apa? Al-badru tala'al badru alaina, telah datang menyinari kepada kami apa? Rembulan. Rembulan itu kalau malam bintang kan banyak ya Bapak. Tapi yang paling mencolok siapa? Bulan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fama wajadtu syai'an asqala min fakhidhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Zaid bin Sabit ini curhat. Itu saya sebetulnya kalau ini bukan pahanya Rasul itu sebetulnya berat banget. Karena apa? Rasulullah kalau menerima wahyu itu bahwa berjumpa dengan malaikat Jibril, ya. Dan malaikat Jibril itu bentuk tubuhnya kalau harus kita gambarkan itu sayapnya saja itu panjangnya bainal masyriqi wal maghrib, dari ujung barat sampai ke ujung. Makanya Rasulullah ketika turun ayat pertama Iqra, orang gak pernah bertemu sayapnya lebar seperti itu dan besar, dahsyat itu. Makanya kita kalau berjumpa dengan para malaikat di jalan ini gak mungkin ada di antara kita yang berani-berani bermaksiat kepada Allah, gak mungkin. Ya, apalagi malaikat zabaniyah, oh gak mungkin itu. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kata Rasulullah, kalau datang wahyu itu berat. Apalagi kadang-kadang ada wahyu itu yang sholatul jaros, dentuman lonceng. Bayangkan lonceng yang dipukulkan oleh malaikat sesuai dengan perintah Allah, berdentum persis di telinga Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika dapat wahyu, zammiluni zammiluni, menggigil. Kenapa? Nah, berjumpa dengan malaikat Jibril, ya. Namun tiba-tiba setelah Rasulullah SAW sadar lagi, tiba-tiba kata Zaid bin Sabit, faqala li Rasulillah SAW. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada Zaid bin Sabit ini, uktub ya Zaid. Ini juga, ya, ayat Quran dari zaman Rasulullah menerima wahyu itu sudah ditulis. Hanya tidak semua sahabat diperintahkan untuk apa? Menulis. Ini suka ada biasanya syak, syubhat, keraguan. Ini bagaimana ayat Quran 30 juz yang kita saja ngapal sehari itu nggak mungkin. Kok bisa sampai sudah 15 abad sampai kepada kita? Ditulis. Tulis. Dan diantara yang menulisnya siapa? Zaid. Dan yang perlu dicatat bahwa orang Arab diantara kelebihan mereka termasuk Quraisy, dan ini bisa dibaca bukan hanya dalam teks-teks agama termasuk syair, itu mereka memiliki kelebihan apa? Kekuatan hafalan yang luar biasa. Makanya kalau kita ditanya nasab, paling banter kita nyampe siapa? Paling nyampe siapa? Bapak, kakek. Paling di atasnya kakek ini sudah jarang. Saya ingat-ingat lupa. Kakek saja sudah, karena memang nggak pernah berjumpa. Tapi kalau tanya orang Arab, ya, itu mereka umumnya hafal sampai ke ujung-ujungnya, ya. Bahkan Rasulullah SAW saja nasabnya sampai Nabi Ibrahim itu ketahuan. Ya. Kita, ya. Termasuk Bapak silahkan nanti kalau ada yang teman-temannya keturunan Arab dari kabilah apa, itu biasanya mereka apa? Dan diantara cara mereka menghafal itu biasanya mereka kalau punya bapak namanya Muhammad, bapak ini punya kakek, punya bapak lagi namanya Abdullah, itu biasanya anaknya dikasih nama Abdullah. Anaknya lagi ini nanti punya anak kasih lagi Muhammad. Jadi cara ngafal itu termasuk memudahkan mereka, ya. Apa yang ditulis oleh Rasulullah SAW diperintahkan kepada Zaid, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahidina fi sabilillah. Kata Allah, ini ketika mau perang Badar, tuliskan Zaid, turun ayat dari malaikat Jibril, tidak sama orang yang duduk-duduk di rumah dengan orang yang ikut berperang di jalan Allah. Yang tersinggung siapa di sini? Abdullah bin Umi. Dia tersinggungnya bukan dalam artian negatif tapi positif. Ini ayatnya umum. La yastawil qaidun, tidak akan sama pahalanya orang yang duduk sekalipun dia imannya besar, setiap malam sholat tahajud, setiap malam berinfak, dengan orang yang berjihad itu nggak sama, kata Allah. Apa? Ketika Abdullah bin Umi Maktum mendengar turun ayat ini dan baru hanya sampai seperti itu. Kalau sekarang kita lihat dalam Al-Quran, ya, di surat An-Nisa ayat 95 sudah ditulis lengkap. Itu baru sampai di situ saja. Tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini merasa resah dan gelisah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma taqabbal udri, Allahumma taqabbal udri, ya Allah terima uzur saya. Uzurnya apa? Gak bisa ya. Bapak, kalau kita harus perang, baku hantam, dan dulu harus bawa pedang, ya, langsung berhadapan-hadapan dengan orang. Kalau orang buta, itu kira-kira lebih banyak madorotnya apa maslahatnya? Dia sudah sampai di medan perang saja itu sudah alhamdulillah, ya. Tapi ini Abdullah bin Umi Maktum merasa karena ayat ini umum, ini masuk saya di dalamnya. Saya termasuk yang qa'idun, orang-orang yang duduk-duduk ketika orang lain apa? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan lanjutan ayat ini, ya, ghairu ulil darar, kecuali orang-orang yang memiliki darar. Darar di sini artinya bukan madarat tapi apa? Uzur. Orang-orang yang memiliki uzur itu tidak termasuk
orang yang apa? Allah Subhanahu wa taala samakan pahalanya. Karena dalam hadis lain ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ada satu kaum dia duduk-duduk, dia tidak ikut berperang, tapi dia mendapatkan pahala apa? Perang. Ya. Ada orang yang dia nggak pernah mungkin memberikan makan kepada orang, tapi dia mengajak orang lain supaya memberikan karena dia nggak punya harta. Itu mungkin dia dapat pahalanya dari sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian, kecuali orang-orang yang memiliki uzur, dan diantaranya siapa adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ini juga mengajarkan kepada kita, ya, kalau kita ingin meniru akhlak para sahabat, jangan menyepelekan amal soleh sedikit pun. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Dan kalau kita tidak bisa melakukan, kita berharap petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di lain waktu bisa apa? Melakukannya, ya. Kemudian apa? Ketika turun ayat lanjutannya, ghairu ulid darar. Apa kata Rasulullah? Uktub ya Zaid. Tulis lagi, ini lanjutannya, ya. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika para sahabat hendak pergi ke perang Badar, Abdullah bin Umi Maktum ini sudah dapat dispensasi kan? Apa yang dia lakukan? Sofuni baina sukufaini, tolong bariskan saya di antara dua barisan kaum muslimin. Wahamiluni roya, dan tolong panji, ya, bendera. Jadi pada saat itu kalah atau menang itu lihat saja benderanya. Kalau bendera sudah ada di tangan musuh, berarti pasukan ini dianggap apa? Kalah. Makanya orang yang memegang bendera itu, yang diperintahkan, diamanahkan oleh Rasulullah, pasti orang-orang yang kuat, ya. Tapi ini Abdullah bin Umi Maktum sudah dapat dispensasi, diumumkan perang Badar, itu beliau mengatakan, tolong bariskan saya di antara dua saf pasukan perang, dan simpan saya di tengah mereka biar dihimpit, dan biarkan saya yang memegang apa? Benderanya. Ya Allah, ikut perang Badar. Tapi di perang Badar, walaupun dalam keadaan buta, tidak ada satupun yang mengena apa? Badannya. Karena memang perang Badar itu sebetulnya bukan perang, hanya gencatan apa? Senjata, hanya bentrokan-bentrokan fisik kecil-kecil saja. Dan ini berlanjut ketika Rasulullah SAW sudah wafat, yang menjadi muazin itu tetap, kecuali Bilal mogok, ya. Bahwa Bilal ini termasuk di antara sahabat yang gak bisa kalau asyhadu anna Muhammad, berhenti dia, azan jatuh. Makanya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar itu sampai, tolonglah, ini kami ini kalau ingin mengingat Rasulullah diantaranya dengan cara ini, mengumandangkan azan. Tapi kata Bilal, gak bisa. Baru azan lagi di zaman Umar bin Khattab ketika Masjidil Aqsa dibebaskan. Itu pun Umar sampai mereng, tolong kumandangkan azan ini Masjidil Aqsa. Tapi apa yang terjadi? Begitu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba jatuh. Sampai akhirnya dia tidak kuat lagi untuk melanjutkan apa? Karena apa kata Bilal? Saya setiap kali menyebutkan nama Muhammad itu teringat dengan siapa? Rasulullah, dan susah kata Bilal. Senang, susah bersama Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah rasakan, ya. Maka sisanya muadzinnya di kota Madinah siapa? Nah, Abdullah bin Umi Maktum. Ketika di zaman Umar bin Khattab ada peperangan besar namanya perang Qadisiyah. Ini Abdullah bin Umi Maktum melakukan hal yang sama. Orangnya buta, kata Umar, yang sudah tua-tua, yang uzur-uzur, nggak usah ikut perang, ya. Tapi kata Abdullah bin Umi Maktum, nggak. Karena apa? Orang yang mati dalam keadaan syahid di medan perang itu pahalanya besar apa kecil? Dan cara memang untuk menyebut syahid yang paling mudah, ya di medan perang. Dan pada saat itu peluangnya ada. Kayak kita sekarang coba mau syahid, susah apa gampang apa? Susah, ya.
Dan orang kalau dia mau perang niatannya rugi, dia kalau untuk dunia rugi, karena kemungkinannya dua. Kalau nggak membunuh ya apa? Dibunuh. Ya. Makanya orang kalau mau perang itu pasti insya Allah itu dia yang ada dalam benak dan niatannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kayak kita ini mau ke masjid, banyak banget godaannya, ya. Baru nyampe tengah jalan, ada aja harus balik lagi. Udah sampai di masjid, nunggu qomatnya ini agak lama nih, 15 menit. Ke toilet dulu. Pas masuk sholat Allahu Akbar, beres Al-Fatihah, ini imamnya bacaannya panjang, batalin dulu. Itu godaan itu. Tapi kalau yang namanya orang pergi di medan perang, nggak ada. Orang sambil ngantuk bisa nggak di medan perang? Dan namanya sudah fitrah manusia, nggak ada orang senang terbunuh, itu nggak ada. Ya. Yang namanya orang itu senangnya apa? Hidup. Mati itu nggak ada orang yang senang. Hanya memang kalau orang jihad fisabilillah dengan ketentuan dan syaratnya dibahas oleh para ulama, itu kalau dia meninggal maka dia mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika perang Qadisiyah ini, ya, dan ini bayangkan orang yang sudah tidak punya penglihatan jalan dari kota Mekah ke Qadisiyah. Qadisiyah itu kalau kita mau ziarah sampai sekarang masih ada di Syam, Suriah persis. Benteng Qadisiyah terkenal sampai sekarang. Ya. Bayang berapa lama kira-kira itu perjalanan? Berhari-hari. Ya. Dan perangnya berkecamuk selama 3 hari. Ya Allah. Dan yang namanya dari Mekah ke Syria itu jalanannya apa? Kiri kanan itu gunung. Dan gunungnya jangan digambarkan seperti di kita Cibodas. Oh, kalau naik gunung itu enak, ya kan? Makanya kalau kita ke puncak macet-macet aja terus saya, nggak ada yang mau balik lagi. Karena apa? Hijau, adem bisa. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, di negara-negara Arab itu samping kiri kanan itu jarang ada pohon. Yang ada hanya apa? Gunung-gunung batu dan berdebu. Ya. Tapi apa, dia jalan terus ikut dengan pasukan sampai akhirnya termasuk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara para sahabat yang meninggal dalam keadaan apa? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peperangan apa? Qadisiyah. Dan Qadisiyah ini adalah peperangan di zaman Umar bin Khattab yang menyebabkan Islam sampai ke Afrika nanti, ya, dari Syam, Palestina, ya, nyambung ke sana ke Afrika. Dan itu di zaman Umar bin Khattab. Dan di antara yang memiliki saham besar di antaranya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Pelajarannya bagi kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya bagi saya, kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan mata, alhamdulillah. Jangankan orang nggak bisa melihat, saya dulu nggak pakai kacamata, dengan saya pakai kacamata enakan mana kira-kira? Perasaan ini banget gitu, ribet. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kesempatan, kenikmatan yang Allah berikan kita gunakan untuk beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiri masjid-masjid dimanapun kita tinggal terdekat, itulah yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita ini tidak akan mungkin banyak, tapi kalau kita senang berjamaah seperti ini, nanti saudara-saudara kita yang akan memberikan syafaat, menolong kita di hari kiamat. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, ya amalannya itu sendiri. Sholat sendiri, satu. Kalau baca Fatihahnya apa? Benar. Rukunnya apa? Sempurna. Tapi kalau sholat berjamaah, imamnya yang baca, kita nyimak saja. Ya, yang penting jangan ngelamun. Kalau ngelamun, itu lain lagi itu. Gak khusyuk berarti. Menyimak bacaannya, pahalanya berapa? 20. Taruhlah kalau ada penyusutan dapat 20, dengan satu bedanya berapa? 19. Makanya selalu para kiai, para ustadz, di mana berjamaah itu cara yang paling mudah untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau depan rumah kita banyak daun yang berjatuhan, pakai lidi satu ditusuk gitu. Ya. Belum selesai daunnya kita sapu, sudah apa lagi? Rontok lagi. Tapi coba pakai lidi yang diikat banyak,
sekali nyapu sret bersih. Paling nyapu lagi kapan? Sore lagi. Paling cepat ya siang lah kita sapu lagi. Nah makanya ini saya mengajak kepada diri sendiri untuk menjaga keimanan kita supaya senantiasa dijaga oleh Allah. Hadir sholat berjamaah, hadir di majlis ilmu, hadir untuk silaturahim, ya. Sering-sering berjumpa dengan orang-orang yang sholih, dan diantara yang paling mudah adalah di masjid dan di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ini banyak sekali sekarang ini yang kena DBD ya. Ada warga kita di sini yang kena DBD. Ya, saya punya beberapa grup dan termasuk di komplek banyak sekali DBD dan tipes ini banyak sekali. Kita doakan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah karena tidak ada yang mau sakit, dan kalaupun nanti ada yang tiba-tiba sakit segera berobat dan sabar. Insya Allah itu jadi apa? Ladang pahala cara Allah menggugurkan kita. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang ditimpa sakit, mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja sudah masuk waktu syuruk. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.